datang dia ngasih lembu, ya kita buat aja bank syariah. Kita bicara tentang kurban. Maka kemudian setelah itu bank syariah ini ngasih kurban 1 ekor sapi, kita terima. Nah Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita tanya sekarang, kurban ini kesunahan itu kan kepada pribadi. Hukum kurban ini sekarang apa saya tanya? Apa hukum kurban? Ya, kalau dalam bahasa Hanafi wajib bagi orang yang memiliki harta senisab. Tapi hukum wajib ini ditolak dengan dalil sunnah. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Daruqutni, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kutiba alaihi bin nahri wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan untukku berkurban, wa laysa biwajibin alaikum, tapi tidak wajib untuk umatku. Ada perkara-perkara yang wajib bagi Nabi tapi untuk umat tidak wajib. Sholat tahajud sama Nabi hukumnya apa? Sholat tahajud sama Nabi hukumnya apa? Sama umat? Sunnah. Korban sama Nabi hukumnya apa? Wajib. Sama umat? Sunnah. Dan sunnahnya dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Di sini ada dua, sunnah ainiyah dengan sunnah kifayatan. Kalau sunnah ainiyah berlaku kepada setiap jiwa. Dalam satu rumah tangga, misalnya ada 2 orang, mak dan ayah, anaknya 5, dan mereka 5 mampu semuanya, maka berlakulah kepada setiap individu. Karena bahasa hadis Nabi itu, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musholana. Orang yang ada kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabana musholana, jangan dekati tempat dilakukannya sholat Idul Adha. Sekarang saya tanya, perempuan dalam keadaan haid tetap disyariatkan nggak untuk menghadiri sholat Idul Adha? Perempuan yang dalam keadaan haid tetap disyariatkan nggak untuk menghadiri sholat Idul Adha? Tetap disyariatkan. PKN buat tempat, dia tak sholat, tapi disyariatkan untuk mendengarkan khutbah. Ini perempuan dalam keadaan menstruasi. Tapi orang yang ada kemampuan untuk berkorban, tapi dia tak berkorban, fala yaqrabana musholana, jangan dekati tempat dilakukannya sholat Idul Adha. Keras jemaah. Ukuran mampu gimana? Sekarang kalau kita bilang kita nggak mampu, nggak benar kita bilang. Saya nggak mampu Ustaz. Kau merokok Ustaz. Rokokmu sebungkus berapa? Rokok sekarang sebungkus berapa paling murah? Aku tak rokok, pakai tanya. Aku tak rokok, pakai tanya. 20.000 kan? Ada jemaahku supirku yang biasa bawa mobil, kalau saya safari tidak mau ngisi maulid Isra Mi'raj jauh-jauh, ku tengok rokok orang, ku tanya sama dia, rokok apa? Rokok Lindri Ustaz. Tak pernah ku dengar itu, merek baru dia. Lindri titik sendiri Ustaz katanya. Linting sendiri. Saya nggak mampu Ustaz. Anda perokok berapa sekali sebungkus? 20.000 kali sebulan 600.000 kali setahun 7.200.000. Anda nggak mampu kurban. Untuk rokok mampu. Anda nggak punya niat. Datang kenapa? Karena kita nggak mengadakan natijah dalam kurban. Datang satu orang sahabat, mahadil adohiyu ya Rasulullah. Ini hadisnya mauquf. Apa yang dimaksudkan dengan kurban itu ya Rasulullah? Wa sunnah abikum Ibrahim, dia adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim. Mana nafiha? Kalau kami berkurban apa yang kami dapatkan? Maka Nabi SAW mengatakan syaratin hasanah, setiap bulu-bulunya itu adalah pahala kebaikan. Maka berlaku kepada pribadi. Kalau dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, anaknya 5 dan mereka semuanya ukuran mampu, berlakulah sunnah ainiyah bagi mereka 1 ekor sapi 7 bagian. Kalau dia tak mampu, cukup ayahnya saja. Sunnah kifayah namanya. Sunnah kifayah. Gak perlu digilir. Kebiasaan kita kan digilir kan. Tahun ini bapaknya, tahun depan lagi. Gak perlu. Kalau ditanya boleh Ustaz, boleh, gak ada masalah. Tapi Bapak Ibu akan dimulai Allah SWT, dengan si ayah saja berkorban, maka siapa yang berada dalam tanggungan jawab dia semua mendapatkan
Barang nggak perlu ini kan. Nah sekarang orang baik datang ke masjid ngasih 1 ekor sapi, kita terima. Dan kemudian setelah itu dimasukkanlah nama-nama orang BKM ini, anak orang, carilah, oh Ustadz ini soleh ini musola kami itu, masukkan namanya, boleh, supaya dia jadi korban. Sama seperti anak sekolah, Pak. Anak sekolah itu kan ada ini tabungan kan, diajarkan ke mereka kan, ada tuh setiap sekolah Islam itu diajarkan apa kalau bahasa kita bilang tuh iuran itu kurban. Satu hari misalnya 5.000, begitu idul kurban terbelilah 1 ekor sapi. Tapi kan nggak bisa diatasnamakan semua. Nah pelajaran bagi gurunya harus ngomong sama anak-anaknya. Nah ini uang kalian semua sudah terkumpul dan kita beli 1 ekor sapi, tapi kan nggak mungkin di atas namakan kalian semua, ada 300 orang pula lebih, boleh kan nggak mungkin. Nah kira-kira kalian ikhlas nggak? Nah seandainya sapi ini kan 7 bagian, di atas namakan nama guru-guru kalian di sini, nah kalian nanti juga dapat pahalanya. Maka anak bilang, iya Bu Guru, kami ikhlas dan ridho, di atas namakanlah nama guru-gurunya, supaya dia menjadi hewan kurban, tidak menjadi sedekah. Dalam masalah fikih ini praktis dia. Ya, jadi supaya dia bisa menjadi hewan kurban, maka di atas namakanlah. Insya Allah nanti ada pihak nanti datang di sini ngasih 1 ekor sapi nanti. Saya tunjuk di nama desa 1, 2, 3. Boleh tidak? Kan tadi 2.300.000 itu tadi. 2.300.000. 300 untuk administrasi. Kemudian setelah itu boleh tidak setiap panitia mengambil satu bagian. Sekarang ini Pak, saya bilang pembagian hewan kurban ini dibagi berapa? 3 kan bagi 3 kan? Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir, 1/3 untuk 1/3 hadiah. Ya. Ba'is itu hadiah, fakir. Jadi 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir, 1/3 untuk hadiah. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu korban itu utuh, jangan tidak ada kepalanya. Paham nggak maksudnya sedang kurban itu harus utuh. Jangan kurban sapi tapi nggak punya kepala. Paham maksudnya? Saya tanya sekarang di sini. Di sini kalau ongkos untuk menyembelih sapi berapa? Langsung sebenarnya. Oke lah, di mesin-mesin yang lain kita buat misalnya 300.000 untuk menyembelih 1 ekor sapi. Tukang jagalnya kemudian bilang gini, udahlah kalian bayar aja 200.000 sama aku, kemudian setelah itu kepala lembunya ini sama kepalanya ini untuk aku. Boleh? Gak boleh. Tidak ada jual beli dalam hewan kurban. Yang boleh menjual hewan kurban cuma si miskin saja. Ada orang miskin dapat hewan kurban, dapat 2 bungkus, tapi dia nggak punya uang untuk mengolahnya, untuk membeli bumbunya, membeli santannya, maka boleh dia menjual yang dia jual ini 1 bungkus itu. Selain daripada itu tidak boleh. Hadiah ataupun yang seperti yang dimakan dari yang seperti itu yang korban nggak boleh sama sekali. Termasuk juga ini yang menjadi satu kebiasaan, membayar tukang jaga dengan kepala kambing. Nggak boleh, haram. Makanya gimana gimana? Pak, ongkos bapak berapa? Menyembelih kambing ini 100.000, bayar. Ini ongkos bapak, kepala kambing ini hadiah kami kasih. Maksudnya
ongkosnya kita kasih, sudah selesai kan, akan jual beli akadnya kan, kan sudah selesai akadnya kan, kita bayar ongkosnya kan. Kepala kambing ini hadiah kami kasih untuk bapak, ya. Jadi fakulu minha wa atimul baisal fakir, sepertiga untuk orang yang berkurban. Ini bahasanya boleh. Kadang-kadang saya selalu ditanya sama orang, Ustaz, kalau seandainya yang sepertiga itu boleh nggak aku atur BKM-nya panitia kurbannya, aku minta semuanya daging yang sepertiga Ustaz. Memang kok kurang ajar ulang. Ya. Yang sepertiga itu aku minta semuanya daging khasnya semua satu. Aku kalau ada orang kurban kayak itu datang ke masjid, ya, ngomong sama panitia kurban, Pak, saya nanti minta ininya Pak ya, saya minta telur kambingnya Pak, saya minta ininya Pak. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak masa yang sampai kepada Allah darah-darahnya, daging-dagingnya, darahnya ditangkap, dagingnya dimakan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Melainkan yang sampai kepada Allah ketakwaan orang yang berkurban. Kalau adalah orang model macam kayak gitu, aku panitia kurbannya, aku bilang sama dia, kau ambil kurban kau ini, kau sembelih sendiri, pulang kau bagikan sendiri. Kan dia sudah memberikan amanah kepada panitia kurban. Yang namanya kambing utuh itu dibagi tiga, sepertiga, tentunya ada daging, ada tuh. Itulah yang namanya dibagi tiga. Kalau kau atur sepertiga sama daging khasnya, jadi orang bukan sama apa? Tulang itu. Kurang ajar tuh. Tamadilnya cukup sini Pak. Ya, tambah selesai. Jadi Bapak Ibu hadirin mulai kalau semua sampai di sini, ya, mudah-mudahan Allah SWT pahamkan kepada kita semua, ya. Dan kemudian bagi orang yang berkurban, ya, nanti tanggal 18 sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, untuk tidak lagi memotong kuku dan mencukur bulu. Bagi orang yang berkurban, hukumnya sunnah untuk tidak memotong kuku dan mencukur bulu-bulu. Kalau dilakukan gimana? Ya makruh. Kan begitu dia. Kalau hukumnya sunnah ditinggalkan berarti makruh. Kalau hukumnya wajib ditinggalkan berarti hukumnya haram. Tapi bagi yang berkurban, Nah, kalau istrinya anaknya nggak masalah. Enggak. Bagi yang berkurban, tak pula nanti dibilang pulang istrinya, dibilang pulang ya, besok tanggal 1 kau jangan potong kuku, kau jangan gunting rambut dan gitu, anak enggak lah, yang berkurban aja, ya. Demikian saja Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala.